Gadis itu tanpa sengaja menemukan bahwa di tangan sahabatnya yang sedang hamil dan mengalami pendarahan hebat, terdapat tasbih yang selalu dibawa oleh pamannya. Saat itu ia akhirnya mengerti bahwa pria brengsek yang membuat sahabatnya hamil ternyata adalah pamannya sendiri yang memiliki kekayaan triliunan. Gadis itu panik dan segera berlari pulang. Ia langsung memberitahu sang paman bahwa bayi di kandungan sahabatnya adalah anaknya. Saat itu sahabatnya masih antara hidup dan mati. Ia berharap sang paman mau menolongnya. Namun paman itu hanya bersikap dingin. Dengan nada acuh ia berkata, kalau sahabatnya sudah menerima uang untuk pekerjaan itu, maka harus siap menanggung akibatnya sendiri. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Sahabatnya bukanlah wanita yang ia sengaja atur untuk pamannya. 8 bulan yang lalu, demi menyelesaikan tugas dari nenek, ia berharap pamannya bisa segera punya anak sendiri. Ia diam-diam menaruh obat perangsang di kamar sang paman dan menyiapkan seorang wanita untuknya lebih awal. Tak lama kemudian, paman mulai merasakan panas di seluruh tubuh dan langsung sadar kalau ini ulah sang keponakan. Namun saat itu, sahabat gadis yang bekerja sebagai kurir kue kebetulan datang mengantar pesanan ke rumah paman. Paman mengira dialah wanita yang sudah disiapkan, lalu memaksanya berhubungan. Sahabatnya berusaha keras melawan, sampai tasbih paman terputus. Namun karena tenaganya tak sebanding, ia tetap kehilangan kehormatannya. Setelah sadar apa yang terjadi, paman melihat gadis itu menangis. Hatinya merasa bersalah, lalu menulis cek senilai 10 juta yuan sebagai ganti rugi tambahan. Sahabatnya yang sudah tak punya pilihan, hanya bisa menerima cek itu dan pergi. 8 bulan kemudian, gadis itu membantu sahabatnya yang hamil besar turun tangga, sambil marah dan bersumpah. Jika tahu siapa pria tidak bertanggung jawab itu, ia pasti akan membuatnya menyesal seumur hidup. Belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, pamannya datang menjemputnya pulang, dan mereka pun berpapasan tanpa sadar. Sahabatnya hidup dalam kemiskinan, demi biaya sekolah dan persalinan. Meskipun hamil 8 bulan, ia tetap bekerja keras mengantar makanan. Pelanggan yang melihatnya merasa kasihan, mengatakan jika tahu ia hamil, pasti tak akan menyuruhnya naik tangga. Bahkan sempat mengeluh bahwa lelaki zaman sekarang terlalu kejam. Saat sahabat itu hendak mengantarkan pesanan berikutnya, perutnya tiba-tiba terasa sakit hebat. Ia segera menelepon kakaknya, meminta diantar ke rumah sakit. Namun kakak dan iparnya sedang sibuk menatap layar saham, tak mendengar panggilannya sama sekali. Sakitnya semakin parah hingga ia pingsan. Beruntung seseorang menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Gadis itu mendapat kabar dan langsung datang. Ia menggenggam tangan sahabatnya, menyemangatinya untuk tetap kuat, sambil bersumpah akan menghukum pria kejam itu. Saat sahabatnya akan dibawa masuk ke ruang operasi, ia dengan susah payah menyerahkan sebuah tasbih kepada gadis itu. Saat melihat jelas, gadis itu kaget karena itu adalah tasbih pamannya. Maka terjadilah kejadian di awal cerita. Saat itu paman baru menyadari bahwa di keluarga mereka hanya ada satu pria dewasa yaitu dirinya, dan belum ada seorang anak pun lahir. Ia segera memerintahkan orangnya untuk mengirim helikopter menjemput gadis itu agar istirahat dan menjaga kandungannya. Namun ia tak tahu bahwa gadis itu justru sedang dijebak oleh kakak dan iparnya. Dokter yang mereka sewa bersiap melakukan aborsi paksa karena sang kakak berniat menjualnya kepada seorang konglomerat sebagai istri simpanan demi mendapatkan mahar dalam jumlah besar. Beruntung di saat terakhir, gadis itu berhasil mengatakan identitas sebenarnya dari bayi yang dikandungnya.